Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, jumpa lagi bersama saya Kang Awe. Saat ini saya tidak sendiri. Alhamdulillah sudah berada di samping saya bidadari dari surga. Masya Allah. Bintang tamu kita malam hari ini bersama Irma Yulida. Dia ini adalah istri saya, alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini saya ingin mencoba berbagi dalam sesi curhat-curhat tentang masa lalu. Yes, ya. Insya Allah lah, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Mungkin akan sedikit flashback masa lalu kita, pastinya ya. Tapi bukan flashback ke aib-aib kita di masa lalu ya, tidak. Ini sebagai pembelajaran. Jadi kata guru saya, penting ketika kita naik motor, kalau ngelihat kaca spion itu cukup sesekali saja. Jangan keterusan. Kalau keterusan nanti bisa jatuh, ya. Sama dengan melihat masa lalu kita juga. Itu jangan terlalu fokus kepada masa lalu kita. Entah mungkin di masa lalu kita pernah mengalami satu hal, satu fase yang menyakitkan, menyedihkan dan menyulitkan atau sebagainya, maka cukup ditengok sesekali saja. Kita fokus untuk masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik, insya Allah. Nah, sahabatku yang baik, nampaknya perlu perkenalan ya. Kalau saya mungkin sudah tidak perlu dikenal ya. Insya Allah sudah sering muncul di layar depan masing-masing. Nah, malam hari ini saya dengan istri saya, boleh perkenalkan nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulida, bisa dipanggil Irma. Saya istri dari Kang Awe, seorang motivator. Dan saat ini usia saya beda 2 tahun dengan beliau. Saya itu 22 tahun, insya Allah akan menginjak 23 tahun. Tua. Saya sama, tinggalnya dari Tasikmalaya, cuma perbedaannya kabupaten sama kota aja. Kalau saya dari kota, kalau beliau di kabupaten. Saya dari diskotik, teman-teman. Ya. Di sisi kota Sartik ya. Tapi sekarang jadi orang Bandung, tapi Bandung pun bukan Bandung di kota, tapi Bandung di perbatasan dengan Bandung Barat. Ya, tepatnya saya tinggal di dekat dengan pesantren, Eko Pesantren Darut Tauhid ya. Why? Mengapa saya memilih tinggal di sekitaran pesantren ini? Karena insya Allah mencari keberkahan ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, apa ya yang akan kita bahas malam hari ini? Tentang apa, Mak? Bebas, asalkan yang rahasia yang mudah disampaikan, nggak usah. Oh, apa ya? Baik teman-teman sekalian, mungkin akan sedikit bercerita ya tentang masa lalu kita. Jadi saya tahun tadi istri saya 23, mau 23, saya 25, mau 26 ya. Saya 94, dia 96, beda 2 tahun lah ya. Nggak jauh beda. Nah, dulu kita satu alma mater juga di Tasikmalaya itu, di salah satu sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Alhamdulillah waktu itu saya tingkat 3 dan istri calon 1. Istri ya waktu itu. Tingkat 1 ya. Nah, gimana Mak ceritanya? Kalau nggak salah kan dulu nggak berhijab, maksudnya bukan nggak berhijab, berhijabnya masih belum syar'i lah gitu ya. Kemudian masih kadang masih suka pakai jeans ya, betul ya? Jeans dan jun ya. Nah, sampai akhirnya teman-teman sekalian, pas begitu saya udah keluar, dia ini istri saya ini berpenampilan yang 180 derajat berubah gitu ya dari yang sebelumnya saya kenal. Nah, apa yang menjadi titik balik atau titik hijrah Umama di masa lalu? Silakan. Untuk teman-teman semuanya, ini bukan aib ya, bukan menceritakan tentang aib saya, tetapi ini
pelajaran bagi saya dan mungkin untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum berhijab. Mudah-mudahan dengan kami sharing bisa terinspirasi gitu ya. Amin. Yang pertama, kenapa saya berjilbab gitu ya. Dulunya teman-teman semuanya mungkin ada yang nggak percaya atau percaya ya. Waktu SMP saya nggak sepenuhnya. Sejak SMP saya nggak jilbab syar'i gitu, cuma di hijab biasa, di jeans, cuma di kerudung taris kayak gitu, tipis ya kerudungnya. Terus itu juga lepas sama pakai, dan kurang lebih 3 tahun sejak saya masuk ke STM sama gitu ya, kelas 1 SMK. Waktu 1 SMK masih kenal sama suami saya dan dia itu sebagai senior saya di Paskibra. Nah, di sana saya belum jilbab syar'i, masih pakai jeans juga. Waktu kelas 1 semester 1. Nah, setelah itu waktu kelas 2 semester pertama saya kan PKL ya ke MKTV Bandung. Di sana kan ada DT, dikenal dengan ya tauhidnya yang bagus, akhlaknya yang bagus, yang ramah gitu ya. Dan terinspirasi bagi saya untuk menggunakan jilbab syar'i gitu. Sehingga saya itu tanya-tanya, search pada teman-teman yang di Bandung. Tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah ya. 2014 ya. Iya. PKL teman-teman magang. Jadi kalau anak SMK tuh ada namanya PKL. Iya. Waktu itu saya magang di Bandung. Berapa lama? Selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Lagi Ramadan juga ya? Iya, Ramadan juga. Dan kenapa ya di sana itu hati saya terketuk tuh, menangis banget ya. Kenapa kok asa beda gitu? Bedanya gini. Waktu saya menggunakan jilbab yang biasa, hijab maksud saya, hijab biasa yang Paris, kalau sekarang yang tipis gitu, biasa-biasa aja gitu ya, nggak merasa hati itu tersentuh gitu. Sedangkan ketika saya menggunakan jilbab yang besar kok tersentuh banget gitu ya, saya ingin menangis, kenapa nggak dari dulu gunakan jilbab seperti ini gitu. Dan saya itu takjub sama santri-santri yang di DT, dia itu istiqomah banget menggunakan jilbab yang panjang-panjang, pakai cadar, kaos kaki ya, terus menggunakan manusia tangan. Sedangkan saya kok seperti ini sih gitu ya. Seperti cambukan bagi saya gitu, dari Allah agar saya hijrah gitu. Kok saya dijilbab tetapi masih transparan, kelihatan rambutnya gitu, kelihatan punuk untanya kayak gitu dulu itu. Tahu kan punuk unta? Enggak. Punuk unta itu seperti kita itu dikucir dari belakang, cuma tinggi banget sini. Jadi gelung. Iya. Gelung gitu ya. Dulu itu tren banget dengan punuk unta zaman ya SMP gitu. Nah, setelah di sana ketika hati saya tersentuh, bismillah saya untuk hijrah. Hijrah di sini itu ya menggunakan jilbab yang panjang gitu. Belum sepenuhnya saya itu tahu tentang hijrah gitu. Ya. Baca buku sayanya. Ya, sebagian saya baca buku dari suami saya dulu. Jadi sebagai info, coba Mbak Budi. Awas lagi. Saya tuh 2016 awal ya nulis buku judulnya Hijrahku. Jadi sama saya pun Nah, 2016 atau 2013 saya ke Bandung, kemudian tinggal di asrama. Aneh tuh ya di asrama. Pokoknya yang biasanya kan kalau di Tasik gak mengenal yang namanya bahasa ikhwan, akhwat gitu ya. Terus pas ada rapat, kalau rapat dengan akhwat itu di asrama tuh harus pakai penghalang teman-teman ya, sampai pakai harus ketuk-ketuk ya, assalamualaikum ikhwan, assalamualaikum akhwat. Nah dari situ saya berpikir, wah ini apa-apaan ya, pada awal-awalnya gak paham gitu kan. Tapi setelah diedukasi, setelah ada kajian tentang halwa, tentang kemusliman dan sebagainya, oh akhirnya paham. Sampai seperti itulah Islam menjaga kita, seperti itu. Dan itu semua saya tuangkan di buku ini teman-teman. Jadi buku ini diangkat dari buku diary saya teman-teman. Jadi bacanya juga kayak buku diary aja gitu.
perjalanan hijrahnya Kang Awe. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkannya. Sekarang tapi udah gak naik cetak lagi teman-teman, habis filenya hilang, sedang diketik ulang, mudah-mudahan nanti bisa suatu saat diterbitkan kembali. Nah begitu, lanjut Mak, tadi sampai mana? Iya, masih di MKTV ya. Ya di MKTV ngapain aja tuh? Saya itu jurusan broadcast, tentang perfilman, tentang kameramen, syuting kayak di TV lah kayak gitu ya. Tapi sampai saat ini nggak menjurus. Ya di balik layar aja. Ya teman-teman semuanya, ya selama 3 bulan saya di MKTV, dan waktu saya ya sebelum berangkat dari Tasik ke Bandung, saya masih menggunakan hijab biasa, belum syar'i gitu. Nah setelah masuk 3 hari lah di MKTV, ya jadi berubah kayak gitu. Berubah total ya? Iya, dari hijabnya. Cuma saya juga di sana itu nggak tahu sih hijab itu gimana. Cuma pingin aja kayak santri DT, pakai kerudung panjang, pakai handset, pakai kaos kaki gitu. Belum sepenuhnya pakai jilbab syar'i gitu. Nah jadi teman-teman, hijrah itu kalau arti secara ininya ya mungkin kalau kita baca Sirah Nabawi, ada Nabi juga kan pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi artinya hijrah itu pindah dari satu titik ke titik lainnya yang lebih baik ya. Sama mungkin diri kita juga yang tadinya jahiliyah, tidak tahu apa-apa, ingin masuk ke satu fase perbaikan diri. Nah itulah yang dinamakan hijrah teman-teman, seperti itu gitu Mia? Iya. Oke, apalagi nih? Sama seperti saya hijrah dari Tasik ke Bandung. Nah itu betul Iya. juga ya. Kan saya itu ngekosnya deket DT, samping masjid DT. Otomatis setiap hari itu ketemu dengan santri DT. Nah, jadi terunggah gitu hati saya itu, terketuk oleh Allah gitu. Jadi titik baliknya intinya teman-teman, di Darut Tauhid ya, di MQTV ya, dia magang di MQTV di Darut Tauhid. Akhirnya dari situ terketuk teman-teman. Mengapa? Karena memang benar sekali teman-teman, lingkungan itu akan sangat mempengaruhi diri kita. Bahkan dengan siapa kita bergaul, maka akan menentukan juga karakter kita, akan menentukan juga perilaku kita teman-teman sekalian. Ini penting. Bahkan ada yang pernah bilang gitu ya, 6 orang yang ada di sekitar kita itu akan mempengaruhi masa depan kita. Wah, Masya Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah setelah 3 bulan dari Bandung ya, saya kan udah selesai nih untuk magangnya. Dan besoknya itu pergi ke Tasik, 2 hari langsung sekolah ya, sekolah di SDM. SDM itu terkenal dengan apa ya, sekolahnya laki-laki sih kalau di saya. Banyaknya laki-laki ya. Hampir mungkin 70-30 ya, 70% laki-laki, 30% populasinya itu wanita. Iya. Dan saat angkatan saya itu paling banyak jurusannya dari saya perempuan yang broadcast, banyak diminati karena di sekolah itu kan otomotif, kayak mesin gitu, listrik, sedangkan di broadcast kebanyakannya perempuan. Nah pas saya pulang dari Bandung ke Tasik terus sekolah lagi, saya udah niat untuk hijrah gitu, baca-baca buku, terus ikutan liko kayak gitu, terus cari info-info tentang hijrah. Nah saat saya sekolah menggunakan kerudung panjang, saya masih ingat dari gerbang sampai ke kelas, semuanya pada liatin saya gitu. Liatin saya kok seperti ini gitu ya. Dan saya pun lempeng-lempeng aja gitu ya kalau Sundanya. Di sana juga nggak merasa minder sih, cuma ya bersyukur aja gitu, kayak terlindungi. Kalau saat saya nggak pakai jilbab syar'i itu ya si cowok teh ya masih berbaur dengan lingkungan cowok-cowok lah gitu. Sedangkan ketika saya menggunakan jilbab syar'i di sekolahan, para cowok itu nggak berani deketin saya. Misalkan duduk samping saya, dia nggak berani gitu. Iya. Terus di sana mulai hari pertama saya sekolah mengejek saya semuanya. Iya.
Tadi kan bikin menangis teman-teman semuanya, karena dulu itu pas sekolah kerudung saya yang belakang, saya kan pakainya yang ukuran 130, kerudung segi empatnya. Nah, kerudung saya di belakang itu dijadiin kayak Spiderman kayak gitu. Dijailin. Iya, dijahilin sama teman-teman. Terus kalau saya keluar, Assalamualaikum, cina iya Bu Haji, dan gitu ya. Ada Bu Haji, hijrah dari mana? Cina pokoknya udah inilah sama teman-teman semuanya, dan alhamdulillahnya menghormati saya gitu. Oke, baik Mak. Ini mau ditanyain ya. Ada gak pengaruh ya ke prestasi tentang ya dari titik hijrah kan masuk kelas tingkat akhir ya. Nah, ke prestasi gimana tuh? Ya setelah mungkin ada amalan-amalan dan sebagainya, seperti apa? Boleh diceritakan? Nah, untuk ke prestasi mungkin ya, kalau saya itu alhamdulillah semenjak hijrah, terus saya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, alhamdulillah prestasi malah naik gitu, meningkat gitu. Kadang saya berpikir apa kayak ini keajaiban dari Allah apa gitu ya, pokoknya ini seperti keajaiban gitu ya. Apa Iya. yang ajaibnya contoh? Contohnya gini. Coba cerita. Enggak usah ceritain ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sok ceritain aja. Contohnya waktu saya kelas 1, ya mungkin teman-teman broadcast sudah tahu, saya masih masuk ranking 10 besar misalkan. Nah, setelah hijrah pas kelas 3 pertama itu dahsyat pisan, saya langsung ke peringkat ya pertama lah kalau ini. Wow. Ya. Itu karena apa? Karena gitu. Pertolongan Allah. Iya, pertolongan Allah gitu. Nah, apa lagi ya? Ya, jadi dia tuh pernah cerita katanya kan dia tuh nggak pinter-pinter amat ya kimia gitu. Tapi satu titik pas ujian sekolah, pas begitu pelajaran kimia, yang lain semuanya pada diher, yang nggak diher tuh sendiri ya, nggak ada remedial sendiri. Padahal nggak pinter-pinter amat katanya. Cuman ya nggak tau lah, itu pertolongan Allah teman-teman. Nah, bisa jadi memang seperti itulah pertolongan Allah teman-teman. Kadang kalau kita mengandalkan sekedar kemampuan logika, kemampuan berpikir, kemampuan diri kita, maka akan ada keterbatasan. Tapi ketika kita ya setelah berikhtiar ya, mengandalkan kekuasaan Allah, maka Allah itu kun fayakun. Ketika jadi, ketika jadi nih bintang pelajar ranking 1 bisa jadi ranking 1. Ketika nih dapat beasiswa gitu ya. Nah, saya sendiri ngalamin ya, satu ketika ujian nasional saya nih, kalau teman-teman percaya, nilai matematikanya itu 4,25. Tapi sebelum nilai itu keluar, saya sudah diterima beasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Bandung jurusan Teknik Elektro gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari pertolongan Allah. Saya meyakini itu teman-teman. Karena ya pertolongan Allah itu sangat-sangat krusial ya di dalam hidup kita. Dan pastikan kita selalu memohon pertolongan Allah. Jangan sekedar mengandalkan kemampuan di dalam diri kita. Bahkan guru saya Ustadz Al-Muhajir sering bilang, kan sering mendengar ya kata percaya diri. Nah, percaya diri ini kalau memahaminya salah itu bisa jadi murtad teman-teman. Bisa jadi syirik, bisa jadi musyrik. Why? Karena percaya kepada diri. Nah, kalau tidak disandarkan kepada kekuasaan Allah, maka bisa jadi musyrik percaya kepada diri tersebut gitu ya. Jadi percaya yang betul tuh kata Ustaz Agus itu, percaya kepada diri bahwa Allah itu memberikan berbagai potensi kepada diri kita dan Allah akan menolong dengan segala kekuasaannya, seperti itu. Baik lagi Mak, apa lagi? Nah, untuk teman-teman semuanya, dalam segi prestasi alhamdulillah naik ya setelah saya hijrah gitu. Terus selanjutnya saya itu gampang dikenal. Karena apa? Karena beda dari orang lain gitu. Bedanya gini, ketika teman-teman saya pakai kerudung biasa, kerudung tali, kerudung taris, saya dibilang satu-satunya siswa kerudung panjang gitu ya.
Ya dulu tuh sempat minder sih, sempat minder. Iya. Tapi saya itu berpikir bahwa saya menggunakan jilbab itu lebih dihormati daripada saya menggunakan hijab biasa gitu. Sehingga saya untuk tetap pancek dan istiqomah menggunakan jilbab syar'i waktu itu. Nah terus guru-guru saya pun pernah bilang kepada saya, kok Irma hijab syar'i tapi masih paskibra sih, gitu ya. Pernah ada yang nanya. Sedangkan paskibra kan pakai rok pendek ya dulu itu. Iya, saya emang paskibra dulunya waktu kelas 1 menggunakan rok yang lumayan gitu ya. Pendek, saking Iya gitu. Setelah saya kelas 2, nah hijrah sampai sekarang, alhamdulillah pada mulai percaya gitu. Walaupun saya dari paskibra juga gitu. Iya. Oke. Satu lagi ya. Apalagi? Yang membuat saya panceg untuk berhijab, salah satunya saya terketuk oleh firman Allah surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31. Nah saya kan An-Nur yang paling terketuk gitu. Karena apa? Allah itu telah ini wahyu ya kepada Nabi Muhammad bahwa seorang perempuan itu wajib menggunakan kain kerudungnya ke dadanya. Nah sedangkan dulu itu kain kerudung ke dadanya. Sedangkan waktu itu saya belum sampai ke dada, masih sempat kesini gitu ya kerudungnya. Dan setelah baca firman Allah itu, mulailah terketuk hati saya untuk menggunakan kerudung yang lebih syar'i gitu. Ya, dari sana. Yang pertama dari MKTV, dari DT ya, hati saya terketuk untuk berhijab syar'i. Yang kedua itu setelah membaca firman Allah gitu, yang An-Nur 31 itu. Pesan buat teman-teman nih. Apa ya? Buat teman-teman muda yang mungkin sekarang masih SMP, SMA, masih kuliah, apa Ya. yang mau disampaikan? Untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini belum berhijab syar'i, bahkan belum berhijab, yuk sama-sama kita menghormati diri kita sendiri dengan menggunakan jilbab. Karena apa? Itu tuh perintah dari Allah yang wajib kita laksanakan gitu ya. Dan yang ada yang bertanya, saya kan belum hijab akhlaknya gitu. Intinya itu saya ingin dihijab tapi hak saya belum baik, gimana nih? Nah, pokoknya kedua-duanya itu sama-sama wajib gitu ya, sama-sama penting antara hati sama berjilbab. Nah, logikanya kalau misalkan kita pilih hati dulu dan nggak berhijab, kapan berhijabnya gitu ya? Sedangkan kan maut itu ya nggak ada yang tahu gitu kapan kita meninggal, kapan ya Allah memberikan kita umur panjang gitu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita berhijab, sama-sama kita berhijab syar'i. Kita renungkan firman Allah itu yang An-Nur 31 sama Al-Ahzab 59 gitu. Kita itu harus malu sama wanita-wanita zaman dulu, zaman Rasulullah gitu ya. Ketika Allah turunkan perintah berhijab, semuanya langsung yang ada di dinding yang kayak spray gitu langsung digulurkan gitu di kerudungnya. Ya gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada yang bilang saya itu takut prestasi saya nurun. Insya Allah enggak. Allah itu bersama orang-orang yang hatinya dekat dengannya gitu ya. Selama kita meminta pertolongan, meminta perlindungan, insya Allah prestasi kita akan tetap baik-baik saja, bahkan meningkat gitu. Amin, amin. Ya. Baik teman-teman sekalian, nampaknya cukup sampai di sini dulu ya sharing kita, karena ini anak juga kasihan kan harus duduk seperti ini karena kita nggak punya pembantu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mungkin nanti di lain sesi kita akan berbincang kembali, akan sharing kembali tentang topik yang lain ya Mia. Mungkin kalau tadi tentang titik hijrah, titik balik istri saya dari satu titik yang tadinya jahiliyah, kemudian ya coba belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau guru kami sering berpesan ya di SSD nih ya, sama-sama alumni kan kita,
santri siap guna SSG itu. PDLT katanya, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nah itu menjadi kunci teman-teman untuk kita semua. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Doakan keluarga kami mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah ini anak yang kedua teman-teman. Yang pertama tadi sudah tidur, usianya 2 tahun, yang ini 2 bulan lebih. Kurang lebih dua-duanya cowok. Insya Allah mudah-mudahan jadi mujahid-mujahid pejuang Islam di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah bagi teman-teman yang saat ini mungkin nggak sempat nonton live ini, insya Allah nanti sharing kita kali ini di shoot juga nanti akan ditampilkan di YouTube, di channel YouTube-nya Kang Awe ya. Insya Allah di channel Kang Awe ini akan share tentang ilmu-ilmu kehidupan seperti itu. Insya Allah silakan di subscribe, kemudian dikomentari, kasih masukan dan lain sebagainya. Kami akan sangat terbuka untuk kemajuan channel kami ini. Terima kasih sahabatku yang baik telah menyimak. Saya mendoakan mudah-mudahan siapapun yang malam ini sedang dirundung kesedihan, Allah berikan kebahagiaan. Siapapun yang sedang dirundung kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Siapapun yang sedang diuji sakit, Allah beri kesembuhan. Dan siapapun yang sedang merindukan jodoh, JODH ya, sedang merindukan jodoh, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya. Dan siapapun yang sedang merindukan keturunan, mudah-mudahan Allah karuniakan keturunan yang soleh-soleha, hafizoh. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.